Halo pemirsa, inilah Kawah Ijen, gunung berapi yang terletak di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Gunung ini memiliki ketinggian 2,386 mdpl. Gunung Ijen terakhir meletus pada tahun 1999. Salah satu fenomena alam yang paling terkenal dari Gunung Ijen adalah Blue Fire, tapi saya tidak bisa menampilkan karena kondisi kawah baru panas-panasnya, ya. Di dalam kawah terletak di puncak gunung tersebut, ya, itu. Pendakian gunung ini biasanya dimulai dari dua tempat, yaitu dari Banyuwangi atau dari Bondowoso. Dari Bondowoso. Lalu pemirsa, untuk mendaki di Kawah Ijen itu sebelumnya harus dicek kesehatannya, tidak punya sakit sesek, kemudian tidak punya tekanan darah tinggi, karena untuk menuju ke Kawah Ijen diperlukan fisik yang sehat. Dengan jalan berkaki sekitar 2,5 jam sampai 3 jam kalau santai, ya. Banyak sekali dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara. Kawah Ijen itu terbentuk alami akibat letusan fenomena api biru. Untuk mencapai kawasan Kawah Ijen ada 2 jalur, ya. Tadi sudah dikatakan melalui Banyuwangi. Namun rute melalui Banyuwangi lebih sulit dilalui karena kondisi jalan yang buruk dan biasa digunakan oleh para pendaki untuk rute pendakian Gunung Ijen. Halo. Jika kalian ingin mendaki di Gunung Ijen, jangan sampai melakukan sendirian. Yang lebih asik ajak teman-teman kalian atau ajak keluarga jika kalian mendaki, maksudnya pergi ke sana. Kebetulan saya ke sana tidak hujan, tapi saya tidak sampai ke puncaknya, hanya sampai di sini. Ya, karena usia, ya seperti itu. Hanya sampai di sini yang saya tampilkan. Mohon maaf, saya tidak ke atas lagi karena bau belerangnya itu menyengat itu sehingga bisa batuk, ya. Bau belerangnya sangat menyengat. Sampai di kecamatan memasuki kawasan Ijen itu masuknya membayar 10.000 per orang. Tantangan di perjalanan bisa dibilang baru dimulai usai meninggalkan kecamatan Licin, itu. Kecamatan Licin, tepatnya usai homestay Ijen Garden, ya. Memang waktu tempuh sampai ke tempatnya itu sekitar 2,5 jam itu.
Halo pemirsa, tip untuk kesana harus memakai jaket yang hangat, terus masker. Selain itu, sebelum kesana kan nanti dicek kesehatan dari bawah dan surat keterangan kesehatan diserahkan pada pihak yang bertanggung jawab, yaitu di bawah. Nanti ada rute jalannya atau rute videonya dari atas, dari Kawaijen sampai ke parkiran, yaitu parkiran mobil. Kalau malam hari saya tidak bisa merekam karena situasi gelap. Inilah Kawaijen toh. Kemudian juga ada video dari parkiran Kawaijen ke nanti ke jabatan. Jalannya sangat ekstrim ya. Inilah Kawaijen ya, yang bisa saya sampaikan dari sana, karena kondisi badan saya nggak enak itu, sehingga saya tidak bisa naik ke atas, yaitu puncak, yang mana beberapa 1 tahun atau setengah tahun yang lalu ada turis yang jatuh terlalu dekat selfie, sehingga saya trauma tidak naik ke atas. Cukup di sini saja yang terlihat banyak orang. Nah, yang saya tidak bisa naik ke atas sana. Kebetulan di sana banyak kabut ya, sehingga tidak terlihat Kawaijen ini. Kawaijen atau wisata Kawaijen menjadi salah satu destinasi wisata alam yang menjadi bangkit list banyak orang. Tempat wisata alam ini menyajikan pemandangan yang sangat indah, sehingga tak hanya menarik wisatawan lokal tapi juga mancanegara. Mohon maaf ya, saya juga batuk. Kawasan Ijen memiliki kedalaman hingga 200 meter, dalamnya 200 meter, wah ngeri. Dan volume danau bisa mencapai 36 juta meter kubik. Danau ini terbentuk secara alami akibat letusan gunung Ijen yang masih aktif, hingga akhirnya membentuk lekukan besar dan menjadi sebuah danau. Nah, ini kabut sehingga tidak terlihat, mohon maaf. Nah, pemirsa, tidak bisa menampilkan yaitu secara jernih. Meski pada dasarnya wisata ini adalah sebuah danau, tapi ada banyak keunikan yang dimiliki Kawaijen ini. Mulai dari tampilannya yang tidak biasa, karena di sekitarnya ini akan ada kabut yang mengelimuti kawah tersebut, dikarenakan suhunya berada di kisaran 2 derajat Celcius. Kawaijen menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Timur karena ternyata Kawaijen termasuk dalam danau air asam terbesar yang ada di dunia. Tak heran jika semakin banyak wisatawan yang mengunjungi tempat ini sebagai liburan akhir pekan.
saya anjurkan kalau ke sana membawa mantol. Kebetulan saya membawa mantol ke sana, tiba-tiba ya tidak hujan. Pak, ribet ini, masker, mantol itu penting nek hujan. Kebetulan saya mendaki sana cerah itu, cerah. Cerah sekali. Selain itu juga ada hamparan pohon manis rejo yang terhampar di jalanan menuju ke kawasan Ijen. Satu hal lagi yang menjadi daya tarik utama dari Kawah Ijen yaitu Blue Fire. Maaf saya tidak bisa menampilkannya ya, karena ada larangan dari pihak. Berhubung ukurannya sangat luas, wisata Kawah Ijen masuk dalam wilayah 2 kabupaten itu, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur itu. Meski demikian, kebanyakan orang akan masuk melalui Kabupaten Banyuwangi, sehingga tempat wisata ini lebih dikenal sebagai tempat wisata khas Banyuwangi gitu. Kalau berangkat dari arah Surabaya maka mengambil jalan tol menuju Probolinggo yang melewati Bangli dan Pasuruan. Berhubung wisata Kawah Ijen itu bersuhu udara dingin, harus melalui jalur pendaki, maka menggunakan pakaian tebal, stamina yang kuat sebelum berangkat. Jangan lupa membawa masker karena aroma belerangnya sangat tajam, membuat batuk itu. Cara beli tiketnya itu bisa online Kawah Ijen itu. Untuk memesan tiket Kawah Ijen secara online, wisatawan dapat mengunjungi website resmi BKSDA Jawa Timur. Berikut langkah-langkahnya: kunjungi websitenya itu www.bbksdajatim.org ya. Pilih tombol pesan tiketnya, pilih tanggal dan jumlah tiket yang diinginkan, yaitu kunjungi website www.bbksdajatim.org. Entah itu. Fasilitas wisata Kawah Ijen: ketika mengunjungi wisata Kawah Ijen, pasti tujuan utamanya adalah menikmati keindahan panorama di sana. Ini juga kalau tidak kuat disediakan doli sekitar 800, kalau pulang pergi 1.600.000. Waduh, bayangkan itu. Saya juga mencoba ke sana, coba ke sana ya, saya ya kuat ya, walaupun pelan-pelan. Belum, saya hanya sampai di sini, tidak naik lagi yang puncak itu, yang katanya ada wisatawan yang jatuh, hanya sampai di sini. Kawasan Ijen sering ditutup, kandungan belerangnya terlalu tinggi. Wah, kebetulan kemarin ya tinggi tapi belum ditutup,
hanya yang ditutup blue fire-nya. Kondisi ini berisiko dapat membahayakan keselamatan para penambang dan pengunjung di area tersebut. Kawasan Ijen dapat ditutup sewaktu-waktu, bahkan setelah tiba di lokasi. Ya, ini kebetulan saya ke sana belum ditutup gitu. Tapi memang menyengat itu baunya, Pak. Sehingga saya cukup di sini saja waktu merekam video. Jika kondisi fisik tidak kuat, bau yang menyengat tidak hanya akan menyebabkan pusing, batuk, tetapi juga dapat menyebabkan masalah kesehatan lainnya. Pastikan kondisi fisik dalam keadaan baik. Dengan mengunjungi Kawah Ijen sebagai tempat wisata, jalur menuju lokasi melalui Banyuwangi yang cukup curam. Halo guys, nah ini juga disediakan toilet tapi hanya khusus kencing, bayarnya 5.000. Wah, nek bea pup mungkin tidak disediakan. Wah, ini repot sekali. Maka ya harus menjaga kesehatan dulu. Sekali lagi nanti ada rute jalannya dari sini sampai ke parkiran. Kalau malam hari saya tidak bisa merekam. Kemudian dari parkiran mobil sampai ke jembatan juga ada jalannya. Tapi yang siang hari, kalau malam hari tidak bisa merekam. Siapkan baju hangat, saya ulangi lagi. Siapkan baju hangat. Ada banyak warung makan di area Patuding atau area parkir gitu. Ya waktu naik itu tidak perlu membawa makanan jika rangsel sudah terasa berat ya, Pak. Yang diambil dari saya ini. Itu. Pastikan sudah mempersiapkan segala kebutuhan seperti pakaian hangat, masker, gas, makanan ringan, air minum, dan perlengkapan pendakian lainnya. Perjalanan ini memakan waktu sekitar ya 1,5 jam itu kalau cepat. Kalau nggak cepat ya bisa 2 sampai 2,5 jam. Jam 1 malam sampai jam 2 malam tiba di Patuding dan persiapan pendakian. Nah, tiba di Patuding bisa memakan waktu untuk beristirahat sejenak dan mempersiapkan diri untuk pendakian. Sewa masker gas di pendakian jika belum memilikinya. Jam 2 sampai jam 4 pendakian Kawah Ijen dimulai. Perjalanan menanjak dari cukup berat, jadi pastikan berjalan dengan ritme yang nyaman ya, itu harus nyaman. Nah, walaupun saya juga tua tetap nyaman bisa mendaki sana. Ambil foto dan nikmati keindahan alam sekitar kawah bersama keluarga. Oke, semoga bermanfaat.